ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون masih melanjutkan kajian dalam kitab Akhta'ul Musallin, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi seputar salat. Masih dalam pembahasan salatul jamaah. Kekeliruan selanjutnya, qauluhum salatul jamaati sunnatun atau sunnatun muakkadah. Ada di antara ucapan-ucapan mereka yang memberikan hukum bahawa salat jamaah hukumnya adalah sunnah atau sunnah muakkadah. Tasahul kathirun minal musallin fil qaul bisunniyati salatil jamaah. Ada beberapa orang, bahkan kebanyakan orang menganggap mudah tentang perihal salat jamaah ini. Dan mereka menghukumi bahawa salat jamaah adalah sunnah saja. Hadirin rahimakumullah. Sementara dalam beberapa ayat Quran dan hadis-hadis sampai Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang tidak berangkat melaksanakan salatul jamaah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Farka'u ma'ar raki'in." Farka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dari sini menunjukkan tentang perintah wajibnya salatul jamaah. Bukankah Rasulullah SAW sampai menyatakan, sungguh aku berkeinginan keras untuk mengumpulkan kayu bakar dan aku perintahkan orang untuk menegakkan salat. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalaulah di rumah itu tidak ada anak-anak dan kaum wanita, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dari sini menunjukkan tentang kewajiban melaksanakan salatul jamaah. Bukankah Rasulullah SAW juga tidak memberikan izin kepada orang yang a'ma, orang yang buta? Kaifa yasihhu dhalik? وقد استأذنه الأعمى الذي لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته. Bagaimana mereka menyatakan dibolehkannya salat di rumah sementara Rasul SAW pernah
kedatangan seorang buta yang meminta keringanan untuk salat di rumahnya karena tidak ada penuntunnya, Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida? Apakah anda mendengarkan suara azan? Qala na'am, saya dengar ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, fa'ajib, wajib anda memenuhi panggilan azan. Dari sini tidak ada rukhsah sama sekali, walaupun dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Orang yang buta sampai tidak diperkenankan sholat di rumahnya. Bahkan dalam beberapa riwayat, orang ini jauh rumah dengan masjid yang dimaksudkan. Ba'idud dar, rumahnya dengan masjid jauh, tapi dia dengarkan suara adzan. Rasulullah tidak memberikan keringanan, tetap sholat di masjid. Riwayat yang lain menjelaskan antara masjid dengan rumahnya banyak sekali binatang-binatang buas. Tetap Rasulullah perintahkan dia untuk berangkat ke masjid. Hadirin rahimakumullah. Wa kaifa yasihhul qaul bi annaha sunnah? Bagaimana ucapan mereka yang menyatakan sunnah sementara Rasulullah menyatakan ma min thalatha fi qaryah aw badwin la tuqam fihi salat illa istahwadha alaihim syaitan fa'alaikum bil jamaah. Tidaklah 3 orang baik di perkampungan atau di satu tempat yang tidak ditegakkan salat jamaah terkecuali syaitan akan menguasainya. Wal iyadzu billah. Falau kana tarikaha la syai'a alaihi fa kaifa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa qad istahwadha alaihim syaitan. Bagaimana mereka berani meninggalkannya sementara Rasul SAW mengucapkan terkecuali syaitan akan menguasai dirinya tatkala dia tidak berangkat salat jamaah. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Dari sini jelas sekali bagi kita bahwa kedudukan salat jamaah adalah fardu ain. Fardu ain, satu kewajiban yang mesti individu harus melaksanakannya. Tidak bisa terwakili dengan siapapun. Berbeda dengan fardu kifayah, seperti halnya salat jenazah. Fardu kifayah, kalaulah sudah ada yang menegakkannya, maka akan tercukupinya. Sudah terwakili. Tapi fardu ain tidak bisa. Wajib masing-masing untuk mendatangi salat berjamaah. Illa li'udhrin, terkecuali ada udzur-udzur syar'i. Udzur-udzur syar'i yang dibolehkan untuk tidak mendatangi salat jamaah. Boleh. Ketika hujan deras, boleh. Tapi hujan deras, maaf, duduk gerigis lembut. Ngerti ya? Ente beli sholat jamaah, gerigis, gerigis cilik-cilik kah? Beli sholat jamaah. Sakit parah. Sahabat Rasulullah sampai dipapah oleh 2 orang berangkat ke masjid. Ente beli jamaah, pilek. Ya ilah, masa pilek beli jamaah? Hadirin rahimakumullah. Jadi sakit yang mengharuskan dia untuk istirahat, boleh untuk sholat di rumah. Atau udzur-udzur tertentu seperti buang hajat, ingin makan, boleh meninggalkan sholat jamaah. Ambil contoh, begitu panggilan suara azan, contoh zuhur, mau berangkat perutnya Masya Allah mules. Wah, sudah selesaikan hajatnya. La salata, tidak sah salat bagi orang yang menahan 2 buang hajat. Maka selesaikan hajatnya. Buang hajat dulu, jangan sholat jamaah dulu. Ini karena ada udzur syar'i. Nah, begitu zuhur kondisinya seperti itu umpamanya. Begitu panggilan asar mules lagi. Contoh ini mah. Ya enggak apa-apa ya. Buang hajat dulu. Nah, begitu panggilan adzan maghrib mules lagi. Habis sholat maghrib ke dokter. Dok, coba dilihat ada apa perut saya. Kenapa? Saya kalau dengar panggilan adzan mules. Sedih. Dipasang stetoskop sama dokter. Apa? Jin melulu. Nah, ini jadi kesimpulannya ada udzur syar'i boleh seseorang untuk salat di rumahnya. Kalau tanpa udzur syar'i wajib mendatangi salat jamaah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian perkara selanjutnya yang berkaitan dengan salatul jamaah, al-murur baina yadayil musalla. Melewati orang yang sedang salat. Ini termasuk kekeliruan. Seringkali terjadi ketika ada orang yang sedang salat dilewatinya. Ini kesalahan besar. Hadirin rahimakumullah. Wa huwa minal akhta' al-muntashirah.
Ini satu kekeliruan yang banyak tersebar. Ada orang sholat dilewatinya. Ya maaf, ana wong donga jaluk salaman. Ya maaf ya. Ya kok dingin dongannya pragatakan dingin. Ya kurang adab masa ada orang doa salaman. Nah, contoh ini mah yang gampang saja, bisa dipaham ya. Nah, ini jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan secara adab yang ya tidak sesuai adab ya. Nah, ini. Jadi ini ada adab-adab yang harus diperhatikan. Bisa dipaham hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu melewati orang yang salat ini dosa besar. Bukankah Rasulullah menyampaikan lau ya'lamul mar baina yadil musalla madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan min ayyamurra baina yadihi. Qala Abu Nadhr la adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sana. Sungguh seseorang yang melewati orang yang sedang sholat lebih utama baginya untuk dia berdiri selama 40. Lebih baik baginya berdiri selama 40. Abu Nadhr menyatakan la adri, aku tidak tahu yang dimaksud Rasulullah ini arba'ina yawman atau arba'ina syahran atau arba'ina sana. Bisa boleh jadi 40 tahun, masyaallah. Atau 40 bulan. Sungguh seseorang berdiri selama 40 tahun lebih utama baginya melewati orang yang sedang salat. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW mewajibkan untuk memakai sutra. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar dia menyatakan inna sutrata wajib. Sutra itu wajib, satu kemestian. Salat menghadap sutra. Bukankah dalam beberapa riwayat Rasulullah salat selalu menghadap sutra? Bahkan Rasulullah SAW salat di tanah lapang pun menancapkan tumbak di depannya. Kemudian Rasulullah salat menghadap tumbak itu. Baca hadis-hadis tentang salatul Id yang dilakukan Rasulullah SAW di tanah lapang. Ini menunjukkan tentang wajibnya menghadap kepada sutra. Jadi jangan jauh dari sutra. Ketika jauh dari sutra tidak mustahil orang berlalu lalang di situ. Maka dekatkan dengan sutra, baik dinding-dinding masjid atau tiang-tiang masjid atau boleh duduknya orang dijadikan sebagai sutra. Ketika imam sudah selesai melaksanakan salat jamaah, ambil contoh makmum masbuk, boleh makmum maju, mundur, kanan kiri boleh. Bergeser kanan kiri untuk mencari sutra, tidak ada masalah. Bahkan ini disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Karena wajibnya salat menghadap sutra sampai sedemikian pernyataan Imam Malik. Berapa banyak sekarang sudah banyak meninggalkan sutra-sutra. Padahal dulu ngerti tentang sutra. Saya kadang-kadang bingung, ilmu ki gampang temen hilang ya. Iya, pengen kepaham, kin rubah maning, jadi keter bu ilmu ki ya. Apa sih kurang doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Perbanyak doa coba supaya istiqomah, teguh pendirian dalam memahami dan mempraktekkan din. Jangan rubah-rubah. Ganti lagi. Akhirnya enggak punya ketenangan dalam ibadah. Bukankah orang yang terbaik adalah yang istiqamah dalam beragama? Kata Rasulullah SAW, nanti akan anda saksikan orang-orang yang memegang agama ini yahmiluna hadzal din kama yahmilu hadhil jamrah. Mereka pegang agama kayak pegang bara api. Bisa dipaham? Ketika merasa panas dilepaskan. Waduh, bakal mungkin kau laka bature kini. Ya, contoh ya. Akhirnya ya kau bakal ke bature kak. Ini tidak mustahil. Jadi tidak punya pendirian. Wal iyadzubillah. Oleh karena itu memohon kepada Allah diberikan petunjuk agar tetap istiqamah dalam hal agama. Bukankah ada seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan aku ilmu. Kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anda orang yang istiqamah. Masya Allah. Bisa dipahami hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada sutra. Sutra adalah satu kemestian. Bahkan dalam beberapa riwayat menjelaskan, idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan salat, jangan biarkan seseorang lewat di depannya. Ketika ada orang lewat di depannya, tahan dengan tangannya. Dia salat. Begitu orang lewat di depannya, tahan dengan tangannya. Jangan sampai dia ini melewati orang yang sedang salat. Begitupun juga dididik anak-anak. Ketika biasa anak-anak terdidik seperti itu, anak-anak mau lewat nggak jadi. Kenapa? Karena sudah biasa dididik orang tuanya. Karena orang tuanya tidak pernah mendidik, akhirnya anak gelibet-gelibet ning sikil bae. Ya maaf ya.
Karena nggak dididik sama orang tuanya, muter-muter di depan orang sholat. Apa nggak terganggu orang sholat seperti ini? Nah ini makanya didik anak-anak. Jadi anak-anak mau melewati, tahan dia. Nanti kebiasaan begitu, akhirnya anak mau lewat, dia berhenti di situ. Karena dilarang orang tuanya untuk melewati orang sedang sholat. Nah inilah hadirin rahimakumullah tentang kedudukan sutrah ini. Berapa banyak orang-orang yang menyepelekan sutrah ini. Syekh masyhur Salman dalam kitab Akhta'ul Musallin, panjangnya sutrah salasatu adro, 3 hasta. 1 hasta itu jari tengah sampai siku, ini 1 hasta. Jadi panjangnya sutra dari seseorang berdiri sampai di tempat sujud itu 3 hasta. Kemudian tingginya sutra minimal, kata Syekh masyhur Salman, 0,5 meter minimal tingginya. Jadi nggak bisa sutra pakai pensil, pakai tas, pakai HP, nggak bisa pakai sejadah. Jadi minimal tingginya sutra itu 0,5 meter. Nah itu disampaikan oleh Syekh masyhur Salman karena merujuk kepada beberapa riwayat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun rahimukumullah. Ini kekeliruan salat yang berkaitan tentang sutra. Kemudian kekeliruan selanjutnya yang berkaitan dalam salatul jamaah, as-salat fi sufufil muqatta'ah. Salat di saf-saf yang terputus-putus. Wa tantashiru as-sufuf al-muqatta'ah fi katsirin minal masajid. Fa minal musallin may yanfiruduna bi anfusihim fa yasna'una saffan saghiran fi janibil masjid. Wa minhum man yusalli bainas sawari. Tersebar kekeliruan-kekeliruan ini. Mereka saf-saf yang berenggang-renggang, saf yang terputus-putus, sampai ada orang saf di pojok sendirian nggak mau jamaah. Padahal mas sholat jamaah, tidak bersegera untuk bikin saf dan meratakan saf. Ada lagi orang yang saf, safnya deket tiang-tiang, di situ aja sholatnya. Ya maaf nih, tidak mustahil akan terjadi seperti ini kan. Dan sekali lagi termasuk larangan Rasulullah SAW dalam sholat, tidak boleh menempati satu tempat khusus dalam masjid illa lil imam, terkecuali bagi imam. Bagi imam maka dibolehkan. Selain imam tidak boleh menempati tempat khusus dalam masjid, bahwa tempat itu punya kita, nggak boleh. Ambil contoh, datang lebih awal di belakang di pojok, wah ini nggak boleh. Datang lebih awal, datang ke depan. Jangan sampai menempati satu tempat khusus di dalam masjid dan seakan tempat itu punya kita. Ini tidak boleh. Ayuhal hadirun rahimukumullah. Jadi salat di saf-saf yang terputus, baik itu kena tiang-tiang masjid, maka ini termasuk kekeliruan. Tidak mustahil ketika ada masjid itu, ada tiang-tiangnya, maka bikin saf maju atau mundur tidak ada masalah. Yang penting saf itu tidak terputus. Tidak masalah, panjang antara itu karena ada tiang tidak ada masalah. Yang penting saf itu jangan sampai terputus. Ketika antar tiang yang satu dengan tiang lain kemudian ada orang dan di sini ini pasti safnya terputus. Bisa dipaham? Ambil contoh ini tiang. Di sini ada orang sholat, satu saf barisan. Nah sementara ada lagi di sini, tidak mustahil kan terputus berarti safnya. Maka bikin barisan di depannya supaya saf ini tidak terputus. Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskannya. Ini kekeliruan yang berkaitan di dalam salat jamaah. Kemudian hadirin rahimakumullah, kekeliruan selanjutnya yang berkaitan dalam salat jamaah, ja'lu sufufis sibyan khalfar rijal. Menjadikan saf-saf anak-anak di belakang orang dewasa. Menjadikan barisan-barisan anak-anak, khusus anak-anak ditaruh di belakang. Ini enggak boleh. Ini berapa banyak musola-musola, masjid-masjid, anak-anak taruh di belakang semua. Anak-anak taruh di belakang semua, ribut semua, musyawarah anak-anak. Ya maaf ya, ini kadang-kadang di belakang semua ya pasti terganggu. Makanya anak-anak diapit sama orang tuanya, di samping kanan, samping kiri. Nggak apa-apa dipegang sama orang tuanya. Ketika anak mau bergerak, pegang, biar dia diem. Nah, dengan terbiasa seperti itu nanti anak-anak akan diem. Tapi kalau anak-anak taruh di belakang semua, ini bagaimana? Namanya anak-anak ya. Ya pasti ngobrol, ketawa-ketawa, dan ini akan mengganggu orang yang sedang salat. Intasyara inda katsiri minal musallin anna sufufas sibyan takunu ba'da sufufir rijal wa qabla sufufin nisa. Tersebar berita-berita seperti ini dari orang-orang salat, mereka menjadikan saf-saf anak-anak ini di belakang laki-laki dewasa.
Hadirin rahimakumullah. Wa qabla sufufin nisa, dan di depan saf-saf wanita. Nah, ini tidak boleh hal seperti ini. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau menyatakan, amma ja'lus sibyan wara'ahum falam ajid. Adapun menjadikan anak-anak di belakang mereka, maka ini aku tidak mendapatkan satu pun dalil. Al-ahadits wala taqumu bihil hujjah, dan tidak ada satu pun hujjah yang bisa aku lihat dari sini. Artinya itu tidak ada dalil menjadikan anak-anak di belakang. Dalil yang paling sahih tentang itu wa hadis al-yatim al-munsyar. Hadis tentang anak yatim yang ketika itu disebutkan anna jiddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik memiliki nenek namanya Mulaikah. Mulaikah ini pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna jiddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu li ta'amin fa'akala minhu. Sengaja neneknya Anas bin Malik namanya Mulaikah memanggil Rasulullah untuk makan di rumahnya. Bisa dipaham ya? Boleh manggil ustaz untuk makan ya, enggak apa-apa. Aja manggil ustaz dulu sing ruwet-ruwet be. Tad kok ngumaya begitu. Ah nu sudah tad kita rumah tangganya lagi. Aduh. Sing ruwet-ruwet kaya. Coba kok kon mangan ustaz gue apa-apa. Habis makan kan Ustaz ngucapin apa? Jazakallah barakallahu fiik, masya Allah. Doanya Ustaz, wah, dapatnya sepiring, antum dapatkan bisa berpuluh-puluh piring, masya Allah. Maka undang Ustaz merasa problem rumah tangga, undang Ustaz penyakit, wah ya keter. Ah, nu Ustaz lara baik, wah. Jadi beli enak kan undang Ustaz kayak. Boleh sekali-kali buat fadhol. Gada indana, nikmat kan. Makan di rumah kami udah siapin kambing guling, mantap. Undang Ustaz ngemangannya bari peda. Wah Ustaz gaya beli mantap mangan bari kun ya. Bisa dipaham. Nah, ini boleh jadi Rasulullah pernah dipanggil sama neneknya Anas bin Malik Mulaikah ini, sampai akhirnya Rasulullah makan di situ. Li ta'amin fa'akala minhu. Thumma qala Rasul sallallahu qumu faliusalli lakum. Begitu selesai makan Rasulullah bersama keluarganya, kata Rasulullah, aku akan sholat di rumah Anda. Qala Anas, kata Anas bin Malik, kumtu ila hasirin lana qad aswadu min tuli ma labisa fanadahtuhu bima'in. Maka aku menyiapkan alas untuk sholat, dan ketika itu alasnya adalah tikar yang sudah berwarna hitam. Faqumtu ila hasirin lana qad aswadu min tuli ma labisa. Tikar ini sudah lama sekali, sudah warnanya hitam. Begitu digelar tikar ini, maka aku memercikkan air. Dari situ menunjukkan apa? Masya Allah, ini tikarnya sudah warna itu, udah lama gak dipakai, nggak apa-apa dipakai buat sholat. Kesimpulannya kalau tidak najis kan? Yakin masuis anak karpet, unggal dina disemprot, unggal dina disedot, masih nggak was sejadah maning bah. Masjidnya kayak kotor. Awas hati-hati, penyakit was-was aja dipelihara. Sampai sengaja setiap kali sholat bawa sajadah. Kalau bertujuannya seperti itu, ini penyakit was-was hadiri. Rasulullah pernah sholat dengan tikar yang sudah berwarna hitam, masya Allah. Tidak ada masalah ketika itu. Nah, dari sini faidah yang sangat besar tentang hadis ini. Kemudian faqama alaihi Rasulullah sallallahu, maka mulailah Rasulullah berdiri. Wa safaftu ana wal yatim wara'ah. Aku bikin saf dengan anak yatim di sebelahku. Hadirin rahimakumullah, di belakang Rasulullah sallallahu. Wara'ah. Aku berjejer. Ini imam, kata Anas bin Malik, saya dengan anak yatim berjejer. Bisa dipaham? Wara'a Rasulullah, di belakang Rasulullah. Jadi saya bersama anak yatim itu di belakang Rasulullah berjejer. Wal ajuz min wara'ina fasalla rak'atain thumma insaraf. Kemudian nenek kami al ajuz tadi Mulaikah berada di belakangnya. Bisa dipaham? Jadi imam Anas bin Malik dengan anak yatim, kemudian neneknya di belakangnya. Bukan berarti tidak memuliakan orang tua, tapi adab dalam sholat seperti ini. Tetap ibu paling mulia. Bukankah Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, siapa yang paling mulia di dunia ini? Ummuka. Summai, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Summai, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Summai, abuk. Baru bapakmu. Tapi ajak kesirian, aturannya kayak kononnya. Bisa dipaham?
Nah, itulah sudah disampaikan Rasulullah. Tapi dalam posisi sholat kaum wanita di belakang. Ini aturan Rasulullah SAW dalam hal ini. Dari hadis ini jelas sekali bagi kita, menjadikan shaf anak-anak di belakang ini tidak ada dalil. Jadi anak-anak tetap berbaris bersama orang tuanya. Hadirin rahimakumullah. Falau anna lisibyan sufufan munfarida mithlun nisa li saffi Anas thumma al-yatim thumma al-ajuz walakin Anas wal yatim saffan fi saffin wahid duna tafriq. Dari sini menunjukkan bahwa kalaulah anak-anak ditaruh di belakang, kenapa Anas bin Malik tadi safnya bareng dengan anak yatim? Nah, dari sini jelas sekali bagi kita bahwa tidak membedakan saf anak-anak dengan orang tua. Bisa dipaham hadirin rahimakumullah. Jadi tidak boleh menjadikan anak-anak berada di saf yang belakang, berbaris bersama orang tuanya. Kemudian yang terakhir, al-jamaah ats-tsaniyah fil masjidir ratib. Melaksanakan jamaah yang kedua di masjid yang ada imam ratibnya. Sering kali dijumpai setelah imam melaksanakan sholat berjamaah, kemudian makmum bikin lagi jamaah belakangnya. Nah, ini satu kekeliruan. Jangan berdalil kepada sedekah sholat. Sedekah sholat itu dilaksanakan oleh Rasulullah, disampaikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Boleh berdalil seperti itu bagi orang yang sudah melaksanakan sholat jamaah. Ketika Rasulullah SAW sudah memimpin sholat berjamaah dengan semua sahabatnya, datang seorang laki-laki sendirian. Kata Rasulullah, atasaddaq bihadzal rajul. Siapa yang mau sedekah dengan laki-laki itu? Bangkitlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menemani dia. Boleh bagi orang yang sudah selesai salat, menemaninya. Lah sekarang kalau cerita begitu, siapa sih yang pengen sedekah nih karena sirabe kita repot ya. Sok bae jawabannya kayak konon, kita repot buru-buru balik. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini tidak boleh mengadakan jamaah kedua, ketiga dan seterusnya karena ini khilafas sunnah. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalu al-masjid wa qad shalla fihi sallu furada. Adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW apabila masuk masjid dan sudah ditegakkan salat, mereka salat sendiri-sendiri. Padahal sahabat Rasulullah mereka salatnya sendiri-sendiri. Enggak ada mereka bikin jamaah kedua, apalagi sambil nyowel bikin jamaah, nanti ini salam coel lagi, beli perangkat-perangkat tekan pojok ya. Hadirin rahimakumullah. Ini tidak ada jamaah estafet. Nah, kemudian bagaimana ketika orang berkeinginan sholat jamaah sampai di masjid, dia sudah selesai sholatnya, apakah mendapatkan pahala sholat jamaah? Tetap mendapatkan pahala sholat jamaah, karena niat dari rumahnya pengen sholat berjamaah. Jangankan sudah dilaksanakan, belum dilaksanakan Allah tulis. Bisa dipaham? Ketika antum mau melakukan kebaikan, antum berniat, berazam kebaikan, ini sudah dicatat. Tapi ketika mau melakukan keburukan, Allah belum mencatat sampai melakukan keburukan dulu. Ambil contoh, berangkat ke masjid. Ya, berangkat ke masjid, contoh ini mah. Berangkat ke masjid, begitu di teras masjid, sepatu anyar gini, umpama ini. Wis kok balik ke gentenan ya, umpama ya setan masuk sih ya. Wah, wis kita kan sepatu ya boleh. Hanya setan datang, pulang masjid sudah. Mau berbuat keburukan kan? Mau berazam keburukan. Tapi Allah belum tulis sampai dia melakukan keburukan dulu. Akhirnya begitu mau pulang, astagfirullah. Kok kenapa saya? Dia sadar kan Nabi sholat. Kok kenapa saya mau ambil punya orang lain? Apakah karena saya pernah dengerin orang ngomong ambillah yang baik tinggalkan yang buruk umpamanya ya. Jangan bikin dalil begitu mah. Awas, ambillah yang baik tinggalkan yang buruk. Jangan, ini salah kaprah ini mah. Dalam kondisi seperti ini, maka karena dia tidak jadi melakukan keburukan, tidak ditulis sama Allah. Bisa dipaham? Jadi ketika seseorang berazam mau kebaikan ternyata belum melakukan, maka sudah Allah catat. Bukankah Rasulullah menyampaikan apabila anda tidur waktu malam, berniatlah sholat tahajud. Man ata ila firashi wa huwa ayyanwiya qiyamal lail wa kana naumuhu shadaqatun min rabbi. Siapa yang mau beranjak ke tempat tidurnya, niatkan pengen tahajud. Tapi begitu tidur pulas, bangun jam 6, contoh.
Sudah dicatat tidurnya tidur sedekah dari Robnya. Masya Allah, mantap kan? Ya walaupun belum dilakukan tapi niat kebaikan. Tapi awas aja niatnya baik. Tahajud kita tangi jam 6 nih, tangi jam 6 nih. Padahal jam 2 malam bangun, jam 3 malam bangun, masuk WC kamar lagi. Woi terlalu ya. Makanya kata Rasulullah, takum misla fulan ibnu fulan. Kalian jangan seperti fulan bin fulan bangun malam tapi tidak salat malam. Bisa dipaham? Jadi tetap seseorang berazam kebaikan, dia mau melakukan salat berjamaah, sudah dicatat walaupun sampai masjid dia salatnya sendiri-sendiri. Dijelaskan di dalam pernyataan beberapa sahabat, bahkan di sini inna al-qamah wal aswad aqbala ma'a ibn al-mas'ud ila al-masjid fastaqbalahum an-nas qad sallu faraja'a bihima ila al-bait faja'ala ahaduhuma an yamini wal akhar an shimali thumma shalla bihima. Al-Qamah, Aswad, mereka bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud di masjid. Mereka melihat semua sudah selesai salat berjamaah. Ayuhal hadirun, begitu sudah selesai salat jamaah, faraja'a bihima ilal bait. Mereka balik lagi ke rumahnya. Balik lagi ke rumahnya, kemudian menjadikan salah satu di antara mereka menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Mereka salat di rumahnya dengan berjamaah. Lihat hadis yang kedua dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala min nawahil Madinah yuridu shalah fawajada an-nas qad sallu famala ila manzili fajama'a ahlahu fasalla bihim falau kanatil jama'ah ats-tsaniyah jaiza bila karaha lamma taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlus salat fil Masjidin Nabawi. Ketika Rasulullah datang ke Masjid Nabawi Madinah, maka Rasulullah berkeinginan salat. Sampai di situ sudah selesai salat. Famala ila manzilihi fajama'a ahlahu. Rasulullah kembali lagi ke rumahnya, memimpin jamaah dengan keluarganya. Falau kanatil jama'ah ats-tsaniyah jaiza. Kalaulah salat jamaah yang kedua, ketiga dan seterusnya itu boleh, bukan makruh kedudukannya, kenapa Rasulullah tidak melaksanakan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya lebih besar? Berapa pahala sholat di Masjid Nabawi? 1000 kali, Masya Allah. Kenapa Rasulullah tidak ngulang sholat jamaah yang kedua? 1000 kali sholat di Masjid Nabawi kan? Sholatun fi masjid hada afdalu min alfi salat mimma siwahuma. Satu kali sholat di Masjid Nabawi pahala 1000 kali daripada sholat di Masjid An-Nur. Ngerti ya? Antum sholat di Masjid An-Nur 1000 kali, Masjid Nabawi sekali saja sudah. Daripada di masjid manapun. Dan tidak bisa, maaf, mengistimewakan masjid-masjid yang lain terkecuali salah satu masjid. 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Karena 3 masjid ini sudah dikategorikan hadisnya. Sudah jelas Rasulullah menyampaikan. Satu kali solat di Masjidil Haram, pahalanya 1,000. 100.000 kali solat. Subhanallah. 100.000 kali pahala daripada solat di masjid yang lain. Satu kali salat di Masjid Nabawi 1000 kali, dan satu kali salat di Masjid Al-Aqsa pahalanya 500 sampai 1000 kali dari masjid yang lain. Bukankah sahabiah Maimunah pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika seseorang mendatangi Masjid Al-Aqsa, bagaimana keutamaannya? Keutamaan seseorang mendatangi Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina, itu keutamaannya dia mendapatkan 500 sampai 1000 kali salat di masjid yang lain. Masya Allah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, la yuridu biha illa salah. Seseorang mendatangi Masjidil Aqsa tiada lain tujuannya hanya pengen salat saja. Kharaja dzunubuhu kayaumi waladathu ummuh. Akan keluar dosa-dosanya dalam dirinya bagaikan dia baru lahir dari kandungan ibunya. Subhanallah. Masya Allah. Orang mendatangi Masjidil Aqsa, masjid yang kedua yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya, masjid yang pertama kali dibangun di mana ya Rasulullah? Masjidil Haram. Kemudian masjid yang mana lagi ya Rasulullah? Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa banyak Rasulullah SAW mendoakan negeri Palestina. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di Syam kami dan di Yaman kami. Sampai para sahabat bertanya, tetap jawabannya Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina.
Ya Allah, berkahilah kami di Syam kami dan di Yaman kami. Syam meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan. Itu Syam. Di dalamnya ada Palestina. Sedemikian keutamaannya, jangan disia-siakan. Masih banyak amalan-amalan yang bisa akan mendekatkan arah ke sana. Seorang wanita bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seseorang tidak mampu untuk mendatanginya, karena satu sebab, tidak mustahil, karena jauh, karena dana dan lain sebagainya, karena fisik dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Falyuhdi ilaihi zaitan, maka hendaknya dia kirimkan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi, hendaknya dia mengirimkan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Faman ahda kaman sallafi, barang siapa yang bisa menerangi minyak, menerangi Masjidil Aqsa dengan minyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala sama memberikan pahala kedudukan dia menegakkan salat di Masjidil Aqsa. Banyak sekali cara mudah sekarang. Donasi banyak kan, kirimkan donasi. Tidak mampu datang ke sana, masih cara yang kedua, iya kan? Ya mungkin karena sebab dan lain sebagainya, kondisi seperti ini. Cara kedua, kirimkan donasinya. Datang ke sana tidak, donasi tidak, doa tidak, apa? Apa yang dilakukan? Syekh Abdurrahman As-Sudais senantiasa melantunkan doanya. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ij'alhu syamikhan azizan ila yaumiddin. Allahumma akrimna bis salati fihi qabla al-mamat. Ya Allah, muliakanlah kami untuk bisa salat sebelum kami meninggal dunia. Subhanallah. Itu doa yang dilantunkan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jadi tidak mampu dengan jiwa dan raganya, dananya keluarkan. Tidak mampu dengan dananya, doa. Bisa dipaham. Tapi awas, duitnya banyak, aja dongane baik. Ngerti ya? Dalilnya anak yatim. Siapa sing ngelus ndak saya anak yatim, ganjarannya pada. Nang ini. Duitan di. Indah sih. Beli metu sing kantong. Wah, iya beli bisa. Mas anak yatim berarti lus baik. Keluarin ininya. Bisa dipaham hadirin rahimakumullah. Jadi donasi banyak kirimkan buat saudara-saudara kita kaum muslimin. Nggak usah dengerin suara-suara manusia begini ayah sudah. Yang penting Masjidil Aqsa yang dibangun sama Mas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah. Suara subhat masih pragat-pragata. Iya. Ngurusi subhat di sana ada ini ada saja diladeni. Yang penting tujuannya membantu saudara-saudara kita kaum muslimin. Coba ketika antum menyaksikan ada satu daerah itu kaum muslimin diserang. Kira-kira bagaimana? Kita bantu kan? Al-muslimu akhul muslim. Kenapa kita diam saja? Tidak mampu dengan jiwa dan raganya, apa yang kita miliki bisa. Insya Allah tidak ada kata tidak bisa. Bisa bantu saudara-saudara kita di sana. Di sana ada Masjidil Aqsa, subhanallah. Jangan sampai hal ini dilalaikan. Karena ini pahala sangat besar. Sahabiyah Maimunah sampai menyatakan falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Itu ucapan Rasulullah. Maka kirimkan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Faman ahda kaman sallafi. Barang siapa yang mengirimkan minyak, sama saja dia melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Ayuhal hadirin rahimakumullah, ini kekeliruan yang terjadi di dalam salat, dan mudah-mudahan ini sudah saya anggap selesai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Akhta'uhum inda salati subhi. Kekeliruan yang terjadi dalam salat subuh. Allah alam. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ya.